namanya Robert W. Funk, yang mendirikan institusi atau lembaga atau yayasan namanya Jesus Seminar. Diseminarkan, Ustadz. Oh, ya? Diseminarkan. Oh, ya Allah. Dan ini bukan main-main. Yang seminar bukan orang Islam, bukan. Nggak ada satupun. Semuanya profesor bidang teologi, semua. Dan mereka memutuskan bahwa Bible is concoction, interpolation, dan fabrication. Lebih dari 40.000 ayat bermasalah ada di dalam Bible. Apakah Yesus Seminar itu atau seminar tentang Yesus? Nah, istilah Yesus Seminar memang memberi kesan di benak orang awam bahwa itu adalah semacam konferensi ilmiah yang dihadiri oleh para pakar dari berbagai denominasi, dari berbagai kalangan, dari berbagai tradisi teologis dalam konteks The Historical Jesus Scholarship, kesarjanaan studi Yesus sejarah. Kesan itu sungguh amat jauh dari kenyataan yang sesungguhnya. Sebab pada tahun 1985 sampai dengan 1996, ada sekitar 80 orang yang menamakan diri pakar studi Yesus sejarah yang berasal dari tradisi teologis yang sangat liberal di Amerika Utara, diketuai oleh Robert Funk dan John Dominic Crossan. Mereka berkomitmen untuk bertemu 2 kali dalam 1 tahun membahas isu-isu terkait studi Yesus sejarah. Mereka sendiri menyebut diri mereka dengan sebutan The Philos, rekan-rekan atau teman-teman. Selanjutnya, tujuan mereka berkumpul 2 kali dalam 1 tahun adalah untuk membahas otentisitas, keaslian perkataan-perkataan Yesus. Sebab menurut mereka, kekristenan harus dibebaskan dari apa yang mereka sebut abad kegelapan tirani teologis dengan cara membebaskan Yesus dari segala sesuatu yang berbau iman. Sosok Yesus yang diyakini oleh orang-orang Kristen sepanjang sejarah sampai dengan sekarang, menurut kelompok yang sangat liberal ini, tidak lain adalah sosok The Christ of Faith, Kristus di dalam iman, yang berbeda dari sosok Yesus yang sebenarnya, the real Jesus. Sosok Yesus yang sebenarnya menurut kelompok liberal ini tidak pernah tertarik dengan perjanjian lama, nubuat, tidak pernah mengutip perjanjian lama. Yesus bahkan tidak pernah bicara tentang hal-hal terkait eskatologi, misalnya bahwa dia akan datang kembali sebagai hakim yang paling ultimate menghakimi semua orang. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan nubuat, terkait dengan hal-hal supernatural, misalnya mujizat-mujizat, terkait dengan teologi, itu semua tidak pernah ada di dalam sosok Yesus yang sebenarnya, menurut kelompok ini. Bagi mereka, sosok Yesus tidak lebih dari seorang filsuf yang berjalan dan berkelana di jalan-jalan berdebu di Palestina, mengatakan hal-hal terkait politik dan isu-isu sosial. That's it. Nah, Anda perlu mengingat ini karena untuk menentukan perkataan-perkataan mana yang asli dan tidak asli, itu bukan berdasarkan riset. Mereka tentukan itu berdasarkan apakah perkataan tertentu cocok dengan presaposisi yang tadi atau tidak. Jadi kalau cocok, itu mereka akui otentik. Kalau tidak cocok, mereka tolak itu sebagai perkataan-perkataan yang tidak otentik. Alhasil, pada tahun 1993, mereka menerbitkan buku berjudul The Five Gospels, What Did Jesus Really Say? Nah, di dalam buku ini Anda bisa mendapati data bahwa hanya 18% dari perkataan-perkataan Yesus di dalam kitab-kitab Injil yang dinilai otentik. 82%-nya itu dinilai tidak otentik atau kurang otentik. Siapakah mereka? Apakah mereka adalah kelompok pakar yang mewakili semua denominasi, tradisi teologis, dan berbagai kalangan di dalam studi Yesus sejarah? Jawabannya adalah tidak. Seperti yang tadi sudah saya kemukakan, mereka adalah para ahli liberal dari Amerika Utara dan jumlah mereka sangat kecil dibandingkan dengan semua orang yang terlibat dan ahli di dalam studi Yesus sejarah. Lagi pula dari jumlah 80 orang itu, hanya 14 orang yang kita bisa identifikasi sebagai pakar. Misalnya karena mereka menerbitkan buku-buku, monograf-monograf akademik, dan artikel-artikel riset di jurnal-jurnal ilmiah. Selebihnya, saudara tidak pernah dengar tentang nama mereka karena mereka tidak pernah menerbitkan karya-karya ilmiah berupa monograf-monograf atau artikel-artikel riset di jurnal-jurnal ilmiah. Yang ketiga, teknik apa yang mereka gunakan untuk menentukan mana perkataan-perkataan Yesus yang otentik dan tidak otentik. Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, Anda perlu tahu bahwa mereka menetapkan simbol pewarnaan terkait perkataan-perkataan Yesus. Jadi kalau perkataan itu mereka kasih warna merah, maka itu berarti perkataan itu otentik, asli.
Kalau perkataan itu dikasih warna pink, merah muda, maka perkataan itu sangat mungkin berasal dari Yesus. Kalau perkataan itu mereka kasih warna abu-abu, maka kata-kata itu tidak berasal dari Yesus, tetapi ide di belakang kata-kata itu mungkin berasal dari Yesus. Kalau mereka kasih warna hitam, maka perkataan itu memang tidak berasal dari Yesus. Dan seperti yang tadi sudah saya kemukakan, hanya 18% yang mereka identifikasi dengan warna merah terkait perkataan-perkataan Yesus di dalam kitab-kitab Injil. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, teknik apa yang mereka gunakan untuk menentukan mana yang warna merah, pink, abu-abu, dan hitam? Mereka melakukan itu bukan dengan cara melakukan riset, tapi dengan cara yang mungkin Anda tidak bayangkan sebelumnya, yaitu pemungutan suara. Ya, mereka melakukan pemungutan suara, voting, untuk menentukan mana perkataan Yesus yang otentik dan tidak otentik. Di dalam buku The Five Gospels yang mereka terbitkan tahun 1993, Anda menemukan keterangan ini. Pemungutan suara diadopsi setelah perdebatan panjang sebagai cara paling efektif untuk memastikan apakah ada sebuah konsensus kesarjanaan terkait poin tertentu. Nah, para anggota kelompok Yesus Seminar ini sendiri sadar bahwa pemungutan suara yang mereka lakukan tidak pernah menentukan kebenaran dari hasil yang mereka dapatkan. Itu semata-mata hanya memperlihatkan bahwa jumlah mayoritas dari kelompok Yesus Seminar percaya bahwa perkataan-perkataan tertentu itu asli atau tidak asli. Sebab di dalam The Five Gospels mereka sendiri mengakui begini, pemungutan suara tidak tentu saja menentukan kebenaran. Pemungutan suara itu hanya mengindikasikan penilaian terbaik dari sejumlah besar sarjana yang duduk di meja itu. Jadi sejauh ini hasil yang dicapai oleh kelompok Yesus Seminar sebenarnya didapatkan dari presuposisi yang aneh, metode yang aneh, teknik yang aneh, lalu Anda hadir di sini dan melemparkan itu sebagai serangan terhadap kekristenan. Nah, Anda perlu hati-hati karena saya akan menegaskan dua pokok terakhir berikut ini. Pertama, hasil itu tidak pernah diterima di kalangan kesarjanaan studi Yesus sejarah. Kesarjanaan studi Yesus sejarah berisi orang-orang dari berbagai latar belakang teologis, liberal, ortodoks, neo-ortodoks, termasuk dari berbagai kalangan. Yahudi, ateis, agnostik, kecuali Muslims. Dan para pakar secara konsensus dalam bidang studi Yesus sejarah menolak hasil yang dicapai oleh Yesus Seminar. Mereka bahkan tidak menganggap itu sebagai kesarjanaan yang serius. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda seorang Muslim, lalu Anda mencomot hasil yang dicapai oleh kelompok Yesus Seminar, lalu melemparkan itu kepada kekristenan dengan mengasumsikan kebenarannya, sambil menganggap bahwa itu adalah serangan yang membahayakan kekristenan dan kitab-kitab Injil, Anda perlu hati-hati karena Anda sedang menembak kaki Anda sendiri. Sebab Anda tahu, seperti yang tadi sudah saya gambarkan, hasil itu dicapai berdasarkan presuposisi yang persis juga bertentangan dengan yang Anda yakini sebagai seorang Muslim. Misalnya Anda percaya Isa akan datang kembali nanti. Kelompok Yesus Seminar tidak percaya bahwa Yesus akan datang kembali. Itulah sebenarnya semua perkataan-perkataan yang terkait dengan eskatologi itu mereka tolak. Anda percaya bahwa Isa melakukan mujizat-mujizat. Kelompok Yesus Seminar tidak percaya bahwa Yesus yang sebenarnya melakukan mujizat-mujizat. Itu sebenarnya hal-hal terkait dengan mujizat, terkait dengan nubuat atau prediksi mengenai masa depan, itu mereka tolak. Jadi kalau Anda mengusung kesimpulan itu, Anda harus setuju dengan presuposisi yang melahirkan kesimpulan-kesimpulan itu. Dengan kata lain, ketika Anda mencomot hasil yang dicapai oleh kelompok Yesus Seminar, melemparkan itu sebagai serangan, Anda tidak menyerang kekristenan karena kekristenan bisa membela dirinya sendiri. Anda sebenarnya mengarahkan moncong senjata Anda bukan hanya kepada Quran yang kemarin baru saja Anda tumbangkan, tapi juga kepada Muhammad dan kepada